Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin Sayyidil awalin wal akhirin Imamul muttaqin wa qaidul muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi bi ihsan yaumiddin. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Walhamdulillah, amin. Para jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa rahmatullah ta'ala, kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, termasuk yang paling dekat nikmat salat maghrib dan salat sunnah yang baru saja kita tunaikan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga tetap diberikan taufik dan kekuatan untuk bisa selalu istiqamah dalam menapaki jalan syariah, jalan sunnah dan jalan dakwah beliau. Amin ya rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita melanjutkan kajian kita, kajian hadis dari kitab Ma'alimus Sunnah Nabawiyah. Kita membaca hadis dari bab yang kelima. Babnya berjudul Babu man mata ala tauhid dakhalal jannah. Bab tentang siapa yang meninggal dalam keadaan tauhid, di atas landasan tauhid, maka dia akan masuk surga. Ini tentu merupakan kabar gembira bagi kaum mukminin dan bagi kaum muslimin yang memiliki iman tauhid kepada Allah SWT. Hadis-hadis yang ada di dalam bab ini itu patut memberikan motivasi, semangat dan optimisme bagi orang beriman di satu sisi, tapi di sisi yang lainnya itu juga harus dijadikan sebagai sebagai bahan kewaspadaan. Baik, kita baca saja hadisnya. Di dalam bab ini ada beberapa hadis yang secara umum semakna. Yang intinya semuanya dengan redaksi yang agak berbeda, tapi intinya sama. Barang siapa yang bersyahadat keimanan tauhid, tentu maksudnya dengan dua kalimat syahadat, dan itu dia jaga sampai wafat, maka ada janji Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya,
itu disebutkan bahwa dia akan masuk surga. Dikatakan dakhal jannah. Di riwayat lain dikatakan dia akan menjadi min ahli jannah, termasuk dari golongan ahli surga. Di hadis lain disebutkan bahasanya itu haramahullahu alal jannah, atau haramallahu wajhahu alal jannah. Haramallahu wajhahu alan nar, maksud saya. Di hadis lain, di riwayat lain itu disebutkan barang siapa yang bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Jadi beriman, bertauhid itu ya isinya dua kalimat syahadat itu. Itu maka Allah mengharamkan baginya masuk surga. Masuk neraka, naudzubillah. Jadi mengharamkan baginya masuk neraka, atau mengharamkan neraka atasnya. Baik, kita mulai hadis pertama dari sahabat Abu Dzar. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, atani atin min rabbi, telah datang kepadaku sesosok yang datang dari Tuhanku, bahwa yang datang itu utusan dari Allah. Fa akhbarani, lalu yang datang itu mengkhabarkan kepadaku, memberitahukan kepadaku, au qala, atau dalam riwayat lain basyarani, memberikan busyra, memberikan kabar gembira kepadaku. Isinya apa busyranya itu, atau kabarnya, atau informasi yang disampaikan oleh yang datang dari Allah berupa pesan dari Allah Ta'ala itu, atau berupa busyra, kabar gembira yang disampaikan kepada beliau itu apa isinya? Isinya adalah annahu man mata min ummati, bahwa barang siapa yang meninggal dari umatku, la yusyriku billahi syai'a, saat dia meninggal itu dia tidak dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Intinya dia meninggal tidak dalam keadaan musyrik, berarti meninggal dalam keadaan tauhid. Jadi disebutkan siapa yang meninggal dengan membawa kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Ada yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah, tidak dalam keadaan syirik, maka dikatakan dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ini janji Allah yang pasti ditepati. Qultu, jadi aku berkata atau bertanya. Ini Rasulullah SAW kepada yang membawa berita tadi itu. Di dalam riwayat dan hadis lain disebutkan bahwa yang datang itu yang utusan Allah yang biasa datang kepada beliau, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kalau di hadis ini, hadis Abu Dzar ini tidak disebutkan. Itu dikatakan hanya atani atin, ada yang datang kepadaku dari Allah. Tapi di riwayat lain ditegaskan bahwa yang datang itu malaikat Jibril alaihissalam. Nah, beliau mengatakan qultu, aku berkata atau aku bertanya, wa in zana wa in saraq, dia meninggal dalam keadaan bertauhid dan tidak dalam keadaan musyrik, dijamin masuk surga. Beliau memastikan apakah itu berlaku meskipun dia selama hidupnya
pernah berzina dan pernah mencuri? Artinya masih tetap mendapatkan janji surga itu. Qala wa in zana wa in saraq. Iya, meskipun dia telah berzina, meskipun dia telah mencuri, selama dia mati dalam keadaan bertauhid, tidak dalam keadaan musyrik, maka Allah menjamin bahwa dia akan masuk surga dan menjadi ahli surga. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan juga yang lain-lainnya. Seperti yang tadi kita sebutkan di dalam riwayat lain, di hadis kedua itu hadis Anas, peristiwanya terjadi pada Sayyidina Mu'adz, sahabat Mu'adz. Nah, di situ disebutkan, menegaskan saja, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbih illa haramahu Allahu 'alan nar. Tidak seorang pun yang bersaksi atau bersyahadat dengan dua kalimat syahadat sidqan min qalbih, secara jujur dari hatinya. Jadi tidak hanya lisannya berucap. Jadi lisan berucap itu merupakan pengungkapan kata hati secara jujur. Itu syaratnya. Tidaklah seseorang bersyahadat dengan dua kalimat syahadat secara jujur dari hatinya itu, kecuali Allah akan mengharamkannya masuk neraka. Secara umum di situ. Jadi di dalam beberapa hadis dikatakan janji akan masuk surga, menjadi ahli surga, dijamin tidak masuk neraka, diharamkan neraka atasnya dan seterusnya, itu disebutkan dia meninggal dalam keadaan tidak musyrik kepada Allah. Dia meninggal dalam keadaan tetap istiqamah, menjaga dua kalimat syahadatnya yang tetap terjaga secara jujur dalam hatinya. Hatinya tetap bersyahadat. Di dalam hadis lain itu ada, jadi sidqan min qalbi, syaratnya bahwa dua kalimat syahadat atau ucapan la ilaha illallah, jadi gitu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Jadi ada disifati sidqan, jujur dari hatinya, ada disifati khalisan, murni, berarti tauhid, tidak ada campuran yang lainnya. Yang ketiga dikatakan mustayaqinan biha qalbuh, hatinya yakin itu dengan tauhid yang dia bawa itu. Yang keempat itu ada riwayat yang menyebutkan ghaira syakin fiha, jadi yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena dalam iman itu tidak boleh ada keraguan. Jadi orang mengaku beriman tapi ada keraguan, itu bisa menghilangkan keimanan. Jadi seseorang, ya ini sampai sekarang agama yang saya anut Islam, saya bersyahadat, terus dia pikir jangan-jangan salah ya. Bicara jangan-jangan salah itu dalam hal-hal keagamaan itu boleh ditolerir dalam masalah-masalah furu'iyah, dalam perbedaan madhab. Ini pilihan saya, menurut saya mengikuti guru saya, ini yang benar, tapi mungkin juga salah.
Kalau itu benar. Jadi bukan hanya tidak disalahkan, tapi memang harus begitu. Kita justru tidak boleh dalam masalah-masalah khilafiyah yang non prinsip itu meyakini 100% kebenaran mazhab yang kita ikuti. Kita katakan ini benar, tapi mungkin ada salahnya, meskipun 1%. Sisakan kemungkinan salah. Pendapat mazhab lain, mazhab ya dalam masalah furu'iyah, itu bagi saya mengikuti guru, mengikuti ulama. Mengapa kita katakan mengikuti guru ya? Karena kita orang awam, misalnya gitu. Jadi dari mana kita nggak tahu dalil, tapi ya mazhab yang saya ikuti, guru yang saya ikuti, itu mazhab yang lainnya itu salah. Tapi tidak boleh kita meyakini salah mutlak 100%. Menurut saya salah, menurut guru saya salah, tapi mungkin juga benar. Sisakan kemungkinan benar pada pendapat lain yang kita anggap salah dalam masalah-masalah furu'iyah. Itu dalam masalah-masalah non prinsip. Tapi masalah prinsip akidah itu harus yakin 100%. Ragu itu cacat dalam keimanan, bahkan bisa menggugurkan keimanan. Jangan-jangan agama lain yang benar, udah hilang langsung imannya. Termasuk bersyahadat tapi tidak meyakini hanya agama 2 kalimat syahadat ini sajalah yang benar, yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi gitu. Orang bersyahadat tapi tidak meyakini seperti itu tidak sah syahadatnya. Jadi gitu. Nah itu maksudnya bahwa dikatakan dalam beberapa hadis, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu murni dari hatinya, sidqan min qalbi, mustayaqinan biha qalbu, hatinya yakin, ghaira syakin fiha, tidak ragu sama sekali. Itu maksudnya. Di keyakinan kita ya, di keyakinan kita, dalam keyakinan kita itu harus penuh. Jadi keimanan kita kepada agama tauhid ini itu harus 100%. Tadi mengapa saya katakan bahwa di satu sisi ini kabar gembira, membuat kita optimis, masya Allah, insya Allah kita ahli surga. Tapi di saat yang sama ini juga harus menjadi kewaspadaan. Apa itu? Karena syaratnya tadi sidqan min qalbi, jujur dari hatinya, khalisan min qalbi, murni dari hatinya, mustayaqinan biha qalbu, hatinya yakin, ghaira syakin fiha, tanpa ada keraguan sama sekali. Mengapa kita juga harus waspada? Mengapa? Karena hati seseorang, pikiran seseorang bisa berubah, ideologi bisa berubah. Jadi selama orang masih dalam kehidupan, itu tidak ada yang bisa menjamin. Apalagi kita hidup di zaman fitnah seperti sekarang ini. Jadi maksud saya tadi itu, kita optimis, kita masya Allah, kita patut bergembira, kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, dipilih Allah Ta'ala, mendapatkan hidayah iman tauhid Islam ini. Kita syukuri. Tapi di saat yang sama kita juga harus waspada. Apakah kita hidup di akhir zaman, di mana fitnah itu sampai dikatakan dalam sebuah hadis itu bisa, akibat fitnah akhir zaman itu bisa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Mengapa kita waspada itu? Di satu sisi bergembira dan bersyukur, di sisi yang lainnya waspada itu karena dengan fitnah dunia, fitnah segala macam. Itu hadis mengatakan
Mungkin ada seseorang pagi hari beriman, sore petangnya sudah kafir. Sore beriman, besok pagi kafir. Ada fitnah pemikiran, fitnah ideologi, fitnah syahwat kehidupan dunia, na'udzubillah sekarang ini. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah jangan merasa aman. Udah, saya sudah bertauhid, saya sudah beriman, saya sudah bersyahadat selalu. Terus kita iman, terus kita merasa aman. Kita optimis, kita bergembira, kita bersyukur, tapi di saat yang sama itu kita juga harus waspada. Tidak ada satu kenikmatan pun kecuali di satu sisi kita wajib bersyukur, kita bergembira, kita berbahagia, bersyukur. Di sisi yang lainnya kita harus waspada. Di sisi yang lain ada waspada. Karena ujian yang menyertai kenikmatan, termasuk kenikmatan iman, itu juga dahsyat. Jadi orang yang dapat kenikmatan harta, itu tidak hanya bergembira, berbahagia, bersyukur, terus tidak waspada. Ujian harta, ujian kekayaan sering lebih berat daripada ujian kemiskinan, kefakiran. Orang dapat pangkat, dapat kesuksesan, dapat apa saja, bergembira, bersyukur, iya. Tapi di saat yang sama waspada, hati-hati. Ujiannya naudzubillah dahsyat. Nah, keimanan juga begitu. Nikmat iman, nikmat tertinggi, nikmat iman, tauhid, Islam, hidayah, masya Allah. Kita bergembira, kita wajib bersyukur, begitu. Tapi di saat yang sama waspada. Karena nikmat ini tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan bertahan pada kita. Sama persis seperti nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat kejayaan. Itu bisa berubah. Apalagi nikmat iman tempatnya di hati, yang bisa bolak-balik. Faktor pembaliknya banyak sekali. Nah, di sini caranya kita, yang harus kita lakukan adalah, jadi yang inti dua. Yang pertama, untuk kita menjaga bahkan meningkatkan iman tauhid kita supaya terjaga terus, sehingga kita bisa betul-betul memenuhi firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena penentunya di situ, bukan sekarang. Tapi bagaimana kita bisa istiqamah sampai ketika kita kembali kepada Allah, itu saat itu kita masih membawa tauhid yang kita bawa hari ini. Yang pertama, ilmu. Apalagi di dunia yang bebas sekarang ini, pemikiran, ideologi, akidah berseliweran, tidak ada filternya kecuali oleh kita sendiri. Sarananya banyak, media masya Allah sekarang ini. Lewat YouTube kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat, menguatkan iman kita. Tapi kalau kita nggak waspada, lewat YouTube juga iman tauhid kita bisa bablas, hilang. Nah, di situ faktor benteng ilmu. Maka kita terus belajar, kita membaca,
kita mengaji. Itu kepentingan kita. Bukan kok saya mana mungkin jadi ulama, bukan. Jadi ya ada yang mungkin dengan usia yang sudah lanjut, kalau memang betul-betul kuat, ada. Tapi itu mungkin sedikit. Untuk jadi ulama perlu persiapan lebih panjang, tapi kita perlu terus belajar itu untuk membentengi akidah, iman, tauhid kita. Karena sewaktu-waktu pemikiran apapun, ideologi apapun bisa mempengaruhi kita. Jadi gitu. Itu yang pertama, kita tidak panjang. Mudah-mudahan majelis seperti ini, dan juga insya Allah kita bisa mendapatkannya secara lebih mudah sekarang ini. Intinya dengan ilmu kita terus. Jadi menambah ilmu kita. Kita berada di majelis taklim. Kita berada di forum-forum pembelajaran. Dekat dengan ulama. Di samping kita nambah ilmu pengetahuan kita, tapi yang paling inti adalah itu adalah sarana kita untuk menjaga kemurnian iman, akidah dan tauhid kita. Karena kalau tidak ini, itu masya Allah orang berpendidikan umum, tapi bekal dan benteng keilmuan akidahnya, keilmuan agamanya lemah, itu gampang terpengaruh dengan berbagai aliran, berbagai ideologi, berbagai pemikiran yang bisa tadi merusak kemurnian iman dan tauhid kita. Yang kedua itu amal. Kalau amal ini fungsinya untuk kalau tadi itu iman dalam arti keyakinan yang basicnya itu ilmu. Akidah yang benar dan salah itu dengan ilmu. Akidah yang lurus dan sesat itu penentunya ilmu. Nah, yang kedua, iman dan tauhid itu juga berasal atau berada di hati. Ini harus kita jaga dan juga tingkatkan itu dengan amal. Kalau kita mendengar ungkapan yang diriwayatkan dari para ulama salaf dulu bahwa jadi al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu bisa naik, bisa turun. Iman itu bisa kuat, bisa lemah. Itu iman hati khususnya. Iman hati yang menghasilkan kekhusyuan, keikhlasan, syukur, sabar, itu iman hati. Nah, bertambahnya dengan apa? Yazidu bit ta'at. Iman bertambah itu dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Amal di sini. Jadi amal baik ketaatan menambah keimanan. Amal buruk kemaksiatan itu menurunkan dan melemahkan serta mengurangi keimanan. Yaitu ilmu dan amal itulah sarana kita untuk kita bisa menjaga agar supaya apa yang kita baca dalam hadis ini, barang siapa yang meninggal, babnya itu man mata ala tauhid, man mata, jadi la yusyriki billahi syai'an, jadi meninggal membawa keimanan tauhid, meninggal tidak membawa syirik. Jadi gitu, maka dijamin dia akan masuk surga, diharamkan untuk masuk neraka. Nah, cuman di sini saya perlu jelaskan bahwa yang dimaksudkan bahwa dia akan menjadi ahli surga, meskipun dia membawa dosa atau dia memiliki dosa besar seperti tadi katakan zina, mencuri dan lain sebagainya, selama iman tauhidnya terjaga, itu dia ahli surga.
Terus dikatakan diharamkan masuk neraka. Itu maksudnya adalah bukan berarti kemudian jangan sampai ada yang salah memahami. Oh, berarti itu nggak apa-apa. Tetap dijamin masuk surga selama kita jaga keimanan tauhid kita sampai meninggal, meskipun melakukan zina, melakukan pencurian atau melakukan berbagai ini. Jadi dikatakan bahwa selama itu tidak merusak kemurnian iman tauhidnya, iya, dia tetap menjadi ahli surga. Tapi bukan berarti kemudian kalau memang dosa zinanya, dosa mencurinya, dosa mungkin minum khamernya, dosa berjudinya itu tidak ditobati selama hidup, terbawa dosa itu sampai mati, terus Allah tidak mengampunkan, tidak dapat syafaat, tetap disiksa di neraka. Tapi dia, karena dia meninggal tetap dalam keadaan tauhid, membawa dosa-dosa itu yang tidak terampunkan, maka dia tetap disiksa di neraka, tapi tidak kekal di neraka. Akhirnya masuk surga. Jadi gitu. Begitu juga tadi dikatakan bahwa tidak seorang pun yang bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Jadi gitu. Secara jujur dari hatinya, kecuali Allah mengharamkannya masuk neraka. Itu maksudnya bukan kok lu kan dia punya dosa. Apa nggak disisain neraka? Kok ini diharamkan? Yang penting sudah bersyahadat itu. Itu maksudnya diharamkan untuk masuk neraka, kekal di dalamnya. Tapi kalau memang dia masih punya dosa, dosa itu tidak terampunkan karena dia tidak tobat atau tidak mendapatkan syafaat, tetap mungkin disiksa, tapi dia tetap ahli surga. Akhirnya kemudian dikeluarkan, tapi masuk neraka tetap. Nah, dari sini kewaspadaan kita. Jangan kemudian jangan terpengaruh dengan pemikiran kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah itu udah pokoknya iman tuh di hati aja. Jadi amal nggak berpengaruh. Jadi dia memahami hadis ini, meskipun mencuri, meskipun berzina, meskipun berjudi, meskipun minum khamr, tetap masuk surga, dipahami secara salah. Dikiranya bahwa maksiat-maksiat itu nggak berpengaruh. Dalam akidah Ahlussunnah Jamaah tetap berpengaruh. Jadi, tapi selama tidak sampai menghilangkan keimanan tauhid, maka dia tetap ahli surga, tapi tetap lewat neraka. Itu maksudnya. Jadi bahwa dijamin masuk surga bukan berarti tidak disiksa neraka sama sekali. Selama dia punya dosa-dosa, apalagi dosa besar, yang tidak dilakukan tobat darinya dan tidak mendapatkan ampunan atau syafaat, tetap terbawa nanti setelah hisab, tetap. Karena dia punya tauhid, dia ahli surga tapi lewat neraka juga, naudzubillah. Tergantung berapa lamanya. Jadi, nah itu yang kita inikan. Nah, makanya hadis ini ketika disampaikan kepada para sahabat, khususnya sahabat Mu'adz, di sini Abu Dzar, sahabat Mu'adz, ada juga hadis riwayat Abu Hurairah juga. Itu ketika ini kan kabar gembira kan, orang bersyahadat dijamin masuk surga. Jadi bersyahadat masuk surga. Terus termasuk meskipun dia punya dosa-dosa. Itu ketika para sahabat itu saking gembiranya mau disampaikan kepada sahabat yang lainnya, Nabi menahan. Jangan dulu. Atau jangan. Khawatir mereka salah menangkap. Dikiranya dengan bersyahadat saja udah cukup ngantongi tiket dan ke surga. Terus kemudian tidak bersemangat beramal. Jadi gitu. Nah, makanya di sini karena ini sudah tersampaikan dulu gitu. Jadi sahabat Mu'adz itu menyampaikan hadis ini itu ketika menjelang wafat beliau. Karena semula beliau itu dilarang Nabi untuk menyampaikannya. Jadi gitu. Tapi ketika mau wafat, ini kan ilmu harus saya sampaikan. Nah, tapi karena beliau paham, dulu mengapa beliau dilarang itu karena khawatir ada sahabat yang salah paham. Cukup bersyahadat saja, udah dijamin masuk surga,
akhirnya malas beramal. Nah, sekarang kita tegaskan bahwa jadi betul itu merupakan janji dari Allah Ta'ala, tapi di saat yang sama kita juga harus berakidah dari Ahlussunnah wal Jamaah bahwa amal ibadah itu punya pengaruh langsung kepada keimanan. Jadi gitu. Sementara akidah yang lainnya Murji'ah itu enggak, selama orang beriman tauhid udah melakukan apapun bebas. Tidak berpengaruh kepada keimanan, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita memadukan antara itu. Karena seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi apalagi ketika kita tidak memiliki benteng ilmu dan amal yang kuat di zaman yang penuh fitnah, naudzubillah. Iman digadaikan dengan apa? Dengan sembako, iman digadaikan dengan A, B, C, D. Jadi jabatan dengan apa saja. Itu jelas karena apa? Karena iman di hatinya lemah. Dan iman di keyakinan di akal pikirannya lemah. Maka kita kuatkan keduanya itu dengan terus kita berusaha untuk menambah ilmu kita. Itu meskipun kita tidak bisa jadi ulama misalnya, tapi itu untuk menjaga. Itu sarana kita, usaha kita untuk menjaga agar supaya kita tetap bisa istiqomah menjaga keimanan itu, insyaallah. Di sini juga kita bisa mendapatkan penegasan betapa mahalnya keimanan tauhid dua kalimat syahadat itu. Jadi ini kenikmatan tertinggi yang paling wajib untuk kita jaga, kita pelihara. Jadi kalau selama ini kita apapun yang kita punyai nikmat Allah berupa harta itu kita jaga jangan sampai hilang. Kita jaga jangan sampai itu. Ini adalah tidak ada kenikmatan yang melebihi iman tauhid ini. Terus ini yang paling justru paling rentan untuk hilang, untuk tercuri, untuk terampok. Sejauh mana semangat kita untuk menjaganya itu melebihi berlipat-lipat semangat kita untuk menjaga hak milik kita, harta, benda dan segala macam. Itu untuk kita. Nah, untuk orang lain itu juga gitu. Ini peringatan keras bagi kelompok-kelompok yang biasa disebut dengan kelompok takfiri yang suka mengkafirkan, gampang mengkafirkan. Orang bersyahadat tiap hari. Karena mungkin ada kesalahan ini itu, dikafirkan. Itu hati-hati. Jadi gitu. Kewajiban kita atau yang mampu kita lakukan itu adalah, kan kita dituntut untuk menilai dan menghukum, menyikapi orang itu berdasarkan apa yang terlihat, apa yang tampak bagi kita kan. Jadi ada hadis-hadis ketika sahabat dulu itu meragukan. Jadi ini konteksnya dalam peperangan. Ada beberapa hadis terjadi pada sahabat Usamah bin Zaid, terjadi pada sahabat yang lainnya. Itu perang melawan musuh. Musuh ini sudah menjatuhkan beberapa mujahidin kaum muslimin. Terakhir terdesak ketika pedang seorang mujahid, ini kasusnya pada Usamah bin Zaid, pedang diangkat tinggal ditebaskan, itu dia bersyahadat. Sahabat Usamah bin Zaid mentakwilkan, ini nggak beneran syahadatnya, ini untuk menyelamatkan diri. Ini karena dia sudah tahu kalau akan dibunuh, tetap ditebas. Begitu informasi itu sampai kepada Nabi, Nabi marah dengan kemarahan yang belum pernah beliau semarah itu. Ketika Usamah mengatakan, dia mengatakannya karena ingin menyelamatkan diri. Dari mana kamu tahu? Apa kamu sudah membelah dadanya? Jadi gitu. Nah itu artinya bahwa di satu sisi ini adalah kenikmatan tertinggi, teristimewa bagi kita, sehingga bagaimana kita menjaganya melebihi semangat kita untuk menjaga nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Jadi gitu.
Di sisi yang lainnya juga tadi itu. Jadi ketika kita tahu ada orang bersyahadat, orang menyatakan iman Islam, itu kita syukuri. Ada kesalahan atau apapun yang mungkin barangkali ini jangan-jangan sudah syirik, sudah kafir ini. Tapi jangan sampai selama kita tidak mendapatkan dalil 100%, itu kita tetap menghukuminya Islam dalam keimanan. Bahwa di mata Allah seperti apa, wallah alam. Jadi tapi kita jangan sampai jatuh dalam kesalahan yang sangat fatal, gampang untuk jadi mengeluarkan orang yang telah menyatakan Islam syahadat karena beberapa kesalahan atau pemikiran tertentu, kemudian kita keluarkan dari Islam karena tadi itu. Jadi mahal dan luar biasanya kenikmatan iman dan tauhid itu. Baik, barakallahu fikum, kita cukup sampai di sini. Udah besok dia. Nggih, ngapunten. Ternyata waktunya lewat sudah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga keimanan kita, ketauhidan kita istiqomah sampai akhir hayat kita dalam keadaan beriman, bertauhid, dan dalam keadaan Islam insyaallah. Barakallahu fikum, mohon maaf kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.